Sri Putri Utami. Di sini saya akan menerangkan tentang ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi untuk mempersatukan keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Banyak definisi yang mengatakan apa itu ragam bahasa Indonesia. Salah satunya menurut beberapa ahli. Di sini saya akan menerangkan menurut 4 ahli. Yang pertama, menurut Frida Laksana tahun 2013 menyebutkan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang dibedakan menurut topik, hubungan pelaku, dan medium pembicaraan. Yang kedua, menurut Nababan tahun 1993 yang menyebutkan bahwa ragam bahasa adalah perbedaan-perbedaan bahasa yang timbul karena aspek dasar bahasa, yaitu bentuk dan maknanya yang menunjukkan perbedaan kecil atau besar antara penutur satu dengan penutur yang lainnya. Kemudian yang ketiga dari Hames tahun 1992 mengatakan bahwa variety is a sociolinguistic term referring to language in context under specific social circumstance, atau variasi adalah sebuah istilah sosial linguistik yang mengacu pada konteks. Kemudian yang 4 dari Alwi dalam Ermanto dan Emidar tahun 2009, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Berdasarkan penutur terperinci menjadi berdasarkan daerah asal penutur, berdasarkan pendidikan, dan yang terakhir berdasarkan sikap penutur. Kemudian berdasarkan jenis pemakaian bahasa terperinci lagi menjadi berdasarkan pokok persoalan, berdasarkan sarana, dan berdasarkan gangguan pencampuran. Saya Cerlia Anggriani dengan NIM 1912092. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sisilia yang membahas tentang beberapa definisi dari ragam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan membahas definisi dari Bapak Sudaryanto yang menyatakan bahwa setidaknya ragam bahasa Indonesia itu memiliki 5 jenis ragam bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ragam bahasa Indonesia jurnalistik, yang kedua ragam literer, yang ketiga ragam filosofik, yang keempat ragam akademik, dan yang kelima ragam bisnis. Selain Sudaryanto, yaitu ada definisi dari Vizona. Nah, Vizona itu menyatakan bahwa ragam bahasa Indonesia memiliki variasi yang terjadi karena adanya pemakaian bahasa. Nah, dari situ dapat juga dibagi menjadi 2 macam. Nah, 2 macamnya itu yang pertama ada media pengantarnya. Nah, media pengantarnya itu dibagi menjadi 2. Media pengantarnya itu ada media pengantar dari ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Nah, untuk yang kedua itu ada sistem pemakaiannya. Sistem pemakaiannya itu ada 3 macam. Yang pertama itu ragam bahasa formal, yang kedua ragam bahasa semi formal, dan yang ketiga itu ada ragam bahasa non formal. Kenalkan, nama saya Ika Narasatisi, NIM 19012-86. Di sini saya akan menjelaskan tentang laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa yang dipakai dengan pemakaian bahasa. Laras bahasa terkait langsung dengan keilmuan, sehingga dikenallah bahasa ilmiah yang pembedaannya dapat diamati dari 1. Penggunaan kosakata dan bentukan kata, 2. Penyusun frasa, klausa, dan kalimat, 3. Penggunaan istilah, 4. Pembentukan paragraf, 5. Penampilan hal teknik, dan yang terakhir penampilan dalam wawancara. Saya Fitra Wahyudi akan menjelaskan tentang ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang didasarkan pada pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya yang secara umum tetap terpola pada ragam baku bahasa Indonesia. Ciri-ciri yang dapat kita temukan dalam ragam bahasa ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Baku, struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. 2. Logis, ide atau pesan yang disampaikan dalam bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. 3. Kuantitatif, keterangan yang dikemukakan dalam kalimat dapat diukur secara pasti.
presentasi dari Fitra Wahyudi. Cendekia. Ragam ilmu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat dan lebih berkomunikasi dengan pikiran daripada dengan perasaan. Maka, ragam ilmu lebih bersifat tenang, jelas, tidak berlebih-lebihan atau hemat dan tidak emosional. Selanjutnya tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh penulis dan tidak mengandung makna ganda. Denotatif. Kata yang digunakan dalam ragam ilmiah bersifat denotatif, artinya kata yang digunakan atau dipilih harus sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak menonjolkan perasaan karena ilmu bersifat objektif. Runtut. Ide digunakan untuk runtut, baik kalimat maupun dalam alinea. Nama saya Muhammad Tafiduddin, NIM 1912112. Selanjutnya yang keempat, penggunaan ragam bahasa ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi ilmiah yang mengaplikasikan penggunaan ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa baku. Ragam bahasa ini dijadikan dasar agar informasi yang terdapat dalam karya tulis ilmiah tersebut dapat dipahami secara jelas, secara objektif, dan secara logis. Selain dalam karya tulis ilmiah, penggunaan ragam bahasa ilmiah juga digunakan dalam situasi bahasa sebagai berikut. Yang pertama, untuk komunikasi resmi. Yang kedua, untuk wacana teknis. Yang ketiga, berbicara di depan umum. Yang terakhir, berbicara dengan orang yang patut dihormati. Nah, selanjutnya menurut Mulyono dan Darjo Wijojo, bahasa baku memiliki 3 ciri. Yang pertama yaitu adanya kemantapan dinamis. Nah, bahasa baku harus memiliki kaidah atau aturan yang tetap. Nah, ketetapan bersifat fleksibel sehingga memungkinkan perubahan yang bersistem dan teratur di bidang kosakata dan peristilahan dan mengizinkan perubahan yang diperlukan dalam kehidupan modern seperti sekarang ini. Yang kedua yaitu kecendikiaan. Nah, ciri ini mengandung pengertian bahwa perwujudannya dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih memungkinkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Nah, proses percendikiaan ini bahasa itu amat penting karena pengenalan ilmu dan teknologi modern masih banyak bersumber pada bahasa asing. Nah, sehingga harus dapat dihilangkan lewat ragam bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu selanjutnya keseragaman. Nah, keseragaman ini berfungsi untuk menyamarkan persepsi atas suatu bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa. Nah, selain memiliki 3 ciri-ciri tersebut, menurut Mulyono dan Darjo Wijojo, bahasa baku ini juga memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama sebagai pemersatu kedudukan bahasa baku sebagai sarana dan yang dapat mempersatukan semua penutur dari berbagai dialek bahasa Indonesia menjadi masyarakat bahasa dan meningkatkan proses identifikasi penutur seorang dengan seluruh masyarakat atau seluruh kelompok orang. Nah, yang kedua yaitu sebagai pemberi kekasan yang diemban bahasa baku sebagai sarana yang dapat mempersatukan membedakan bahasa itu dengan bahasa lain. Karena fungsi tersebut, bahasa baku dapat memperkuat persatuan kepribadian nasional masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu sebagai pembawa kewibawaan. Nah, pemilikan bahasa baku memiliki wibawa tersendiri tentunya bagi bangsa Indonesia. Nah, fungsi pembawa bahasa itu dan pembawa kewibawaan ini berfungsi sebagai bersangkutan dengan usaha bangsa Indonesia mencapai kesederajatan dengan peradaban lain. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat yaitu sebagai kerangka acuan. Hal ini mengandung pengertian bahwa bahasa baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa, yakni dengan adanya norma dan kaidah yang jelas. Nah, norma dan kaidah tersebut menjadi parameter bagi pemakaian bahasa seorang atau sekelompok orang.